Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uwi yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film berjudul La Llorona atau The Weeping Woman yang telah tayang di tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang pekerja dinas sosial bernama Anna yang dipanggil untuk menangani kasus seorang ibu yang diduga telah mengurung anaknya. Anna frustasi dengan kasus ini ketika ia mengetahui bahwa kedua anak yang tengah ditolongnya ditemukan tewas di sungai. Tanpa banyak kecot, sebaiknya Anda bersikap sidakap dari balam agar lalat tidak masuk ke mulut Anda. Ini dia alurnya, intro. Meksiko 1673, dikisahkan seorang bocah larut dalam kegembiraan bersama kakak, ibu, dan ayahnya di sebuah padang rumput di Garut. Bocah itu turut menggenggam sebuah amulet di tangannya, namun selepas ia memejamkan mata, semuanya menghilang. Mama? 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 Bocah itu justru menemukan ibunya tengah membunuh kakaknya di sungai. Los Angeles 1973, seorang pekerja dinas sosial yang bernama Ana Garcia mengetahui kasus Patricia yang sebelumnya ia tangani 4 tahun lalu. Dialihkan kepada rekannya bernama Donna, merasa kasus tersebut hanya bisa ditangani olehnya. She has support at home. Because her husband isn't dead. Ana lantas mengambil kembali kasus tersebut. Okay, look, just keep the case. Once you get done here, check in with patrol. Ana dan rekannya tiba di depan rumah Patricia, tapi Patricia menolak kedatangan mereka berdua. There's somewhere safe, Tana. Ana mencoba meyakinkan Patricia agar bisa masuk tanpa ditemani rekannya. Ana merasa khawatir dengan sikap Patricia yang terlihat ketakutan. Ana mencoba mencari tahu keberadaan anak Patricia yang bernama Carlos dan Thomas. Mencurigai adanya pintu yang terkunci rapat, Ana pun menghampiri pintu tersebut. Patricia pun muncul dan menyuruh Ana untuk menjauhi pintu itu. Patricia lantas menyerang Ana. Tak lama petugas patroli memisahkan mereka. Tak disangka Ana berhasil merebut kunci itu dari Patricia. Ana membujuk kedua anak tersebut, Thomas dan Carlos, untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Namun, kedua anak itu malah meminta anak untuk menutup kembali pintu tersebut. Ana membawa Thomas dan Carlos ke gedung sumbangan Katolik Saint Victoria. Malam pun tiba. Carlos terbangun dari tidurnya. Melihat kakaknya berjalan di lorong, Carlos pun menghampirinya. Thomas, what are you doing? Di malam yang sama, Ana mendapat laporan dari polisi bahwa Thomas dan Carlos ditemukan tenggelam di sungai. Ana pun bergegas ke TKP bersama anaknya. Ana menyesali dirinya karena tidak bisa menepati janji untuk melindungi Thomas dan Carlos. Patricia pun menangis histeris. Ia sudah memperingatkan Ana sebelumnya agar tidak mengeluarkan anak-anaknya dari rumahnya tersebut, karena nyawa kedua anaknya telah menjadi incaran sesosok hantu wanita bernama La Llorona. Namun naas, di saat Carlos dan Thomas kehilangan nyawanya, kedua anak Ana pun menjadi incaran hantu La Llorona berikutnya. Dan disinilah teror dimulai.
Keesokan harinya, Anna menghadiri pemakaman Thomas dan Carlos. Di sana Anna dihampiri oleh seorang pastor dan melihat seorang curandero bernama Rafael yang sedang melakukan ritual untuk menyingkirkan hal negatif. Anna juga penasaran dan bertanya mengenai sosok wanita bernama La Llorona kepada pastor tersebut. Lalu sang pastor menceritakan siapa sebenarnya sosok wanita bernama La Llorona itu. Setelah kematian Thomas dan Carlos, She murdered their children. La Llorona tak henti-hentinya menghantui Anna dan kedua anaknya. Chris. You okay, honey? Chris. Pernah satu waktu, Anna mengunjungi Patricia Alvarez yang menekam di penjara untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Patricia tega menculik dan membunuh kedua anaknya itu. Namun, Patricia pun menyangkal bahwa yang membunuh kedua anaknya itu bukanlah dirinya, melainkan hantu La Llorona. La Llorona. Ternyata, pada saat kejadian naas yang menimpa kedua putra Patricia, alih-alih meminta keselamatan untuk kedua putranya, Patricia berdoa dan bersumpah agar La Llorona mengambil nyawa kedua anak Anna untuk menggantikan nyawa kedua anak Patricia, dan berharap anaknya yang telah mati bisa hidup kembali. Gila nggak tuh si ibu? Benar saja, kejadian mengerikan yang menimpa Patricia kini dialami oleh Anna sendiri. Serangkaian kejadian aneh dan menyeramkan juga sering menghantui kedua anaknya. Karena sudah tak tahan dengan teror dari La Llorona, Anna pergi menemui pastor dan meminta saran untuk mencari cara agar La Llorona berhenti mengganggu Anna dan kedua anaknya. Pada akhirnya, sang pastor menyarankan agar Anna pergi menemui cenayang bernama Rafael yang pernah ia temui saat pemakaman Carlos dan Thomas. Awalnya Rafael menolak untuk membantu Anna dan keluarganya. Tetapi saat Sam memohon kepada Rafael dan merasa iba, akhirnya Rafael pun mau membantu Anna dan kedua anaknya. Berbagai ritual pun dijalani. But I have seen what she does. She's not a human. Namun Anna dan keluarganya merasa tidak yakin karena menurut mereka yang dilakukan Rafael itu semua konyol. Rafael pun menunjukkan bahwa itu semua bukan tipuan yang Anna yakini. Dan akhirnya, tada! Mom? Menjelang malam ritual pun dimulai. Disinilah kengerian dimulai, guys. Watch the flames. She's already here. Mengetahui ibunya tidak sadarkan diri, kedua anak Anna bersembunyi di bawah kolong meja. Tapi mereka tetap tidak bisa lolos dari kejaran La Llorona. Chris akhirnya tertangkap dan diseret keluar oleh La Llorona.
Untungnya, tak lama kemudian Anna bisa bangkit dan berusaha mengejar Chris, namun upaya La Llorona membawa keluar Chris digagalkan oleh Raphael. Dengan sigap, dia juga menaburkan benih pohon api yang bisa mencegah La Llorona masuk ke dalam rumah. Tak berhenti sampai di situ, La Llorona tetap berusaha masuk, mencari pintu mana yang bisa ia lewati untuk membawa kedua anak Anna. Saat semua orang sibuk berusaha menutup semua pintu, anak perempuan Anna yang bernama Sam malah berusaha mengambil boneka yang tertinggal di depan rumah dan melewati benih pohon api yang ditaburkan Raphael tadi. Kali ini pun La Llorona berhasil menyeret Sam keluar dan menenggelamkan Sam ke kolam renang. Sam! Get away from them! Sam! 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 Upaya La Llorona membawa anak kedua Anna pun kembali gagal. Setelah Sam berhasil diselamatkan, keanehan terjadi. Sam hilang kesadaran. Raphael mengatakan bahwa jiwa Sam sudah ada di genggaman La Llorona. Anna kebingungan apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan anaknya itu. Dan Raphael menyarankan satu-satunya cara yaitu dengan menyembunyikan anak-anaknya ke dalam lemari. Hal tak terduga pun terjadi. Patricia datang ke rumah Anna bermaksud untuk membantu La Llorona. Patricia melayangkan senapan yang ia bawa ke arah Raphael, dan bam! Merasa tidak aman, Chris dan adiknya memberanikan diri kabur menghindar dari kejaran La Llorona dan membawa kalung milik La Llorona yang ibunya temukan saat menyelamatkan Sam. Chris dan Sam berhasil lolos dan bersembunyi di ruang atap. Tapi ya namanya juga hantu. Lagi-lagi La Llorona menemukan Chris dan Sam. Chris menunjukkan kalung milik La Llorona itu. Perlahan La Llorona berubah menjadi hantu ibu cantik dan teringat akan kenangan manis dengan anak-anaknya dahulu. Di saat bersamaan, Sam tidak sengaja menarik kain yang menutupi cermin. Tak lama Anna dan Raphael pun datang menyelamatkan anak-anak. La Llorona pun sangat marah karena anak-anak lebih memilih ibunya daripada ibu tirinya. Anna menusuk La Llorona dengan salib yang Raphael bawa dan akhirnya hantu La Llorona pun hilang. Tamat. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.